Siapa kita? KL3, komunitas layang pintu-pintu Bugis Lajoka. Jadi Sapo, ada jaminan dari Pak Suwardi kalau bikin pesan layang-layang di sini pasti terbang. Mau angin kencang, mau angin slow, pasti bisa terbang. Tapi angin sudah agak berubah nih Sapo, sudah mau mengarah ke timur ya. Timur betul. Iya. Bolak-balik sudah anginnya Sapo. Jadi banyak yang ini ya, yang berhenti dulu, istirahat dulu main layang-layang Sapo. Tapi sebenarnya hal yang paling saya tidak sukai adalah ketika ada teman-teman yang ikut-ikutan merusak layangan meraknya Sapo sampai menendangnya. Itu tidak senang saya Sapo. Iya. Ada beberapa kemarin yang upload video sampai dia dia roboh atau dia bakar dia punya ini layangan. Harus, kalau namanya itu harus dihargai. Iya. Mungkin dia belum pernah juara barangkali Sapo ya. Oh. Angin saja kurang masih bisa terbang Sapo ya. Luar biasa. Ini papanya juga sudah lama berarti ya Sapo? Sudah lama. Dan yang paling sulit dibuat kalau pitu-pitu papa juga termasuk. Papa juga kadang dibikin itu 2 atau 3, belum tentu ada yang jadi, langsung patah. Ini kuncinya ukuran mika itu berapa sih Sapo? Kalau saya nggak ukur Pak, tapi yang bilang teman itu ukuran 3 mili. 3 mili? Iya. 3 mili, panjangnya sekitar 55 cm. 55 cm? Ya, atau 50, 53. Bagus teman itu. Oh, antara 50 sampai 55. Sampai begitu. 55 itu. Oh, itu untuk nikah? Untuk mika. Sama juga rotan. Oh, sama juga rotan ya? juga. Tapi lebih kebanyakan dari kita pakai perasaan main. Pakai perasaan, kalau saya nggak ngukur-ngukur Pak. Oh. Nah, sama juga kalau saya bikin begini, saya nggak ngukur-ngukur. Langsung saja aku kasih begini, sekian panjangnya ini saja saya tahu panjangnya, dan saya bilang mungkin begini jaraknya, jarak antara ini dengan itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, hari ini saya berada di Lajoka, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Ya, Kecamatan Tanah Sitolo. Hari ini saya mau pergi meliput layang-layang juara di sini Sapo. Jadi layang-layang itu berasal dari Lajoka Sapo, namanya Agnes, dan membawa pitu-pitu irama jumbo. Alamatnya ada di belakang sana Sapo. Dan ternyata di belakang saya ada penjual semangka. Saya ingat beberapa tahun lalu, mungkin tahun 2000-an, banyak sekali di Danau Tempe yang menanam semangka Sapo. Tapi sekarang sudah jarang sekali Sapo. Oke Sapo, kita langsung saja masuk ke dalam untuk melihat cara pembuatan layang-layang merak khas Bugis Sapo. Oke, stay tune di kanal kita. Orang masuk ke rumah Pak Akbar di lorong ini Sapo. Rumah Agnes irama jumbo. Layang-layang pitu-pitu Bugis berjenis merak Sapo. Ini di mana nih Sapo? Sampai mentok katanya. Sini rumahnya orang cantik-cantik Sapo ya. Iya, rata-rata rumah panggung cantik Sapo. Iya. Katanya Pak Akbar tadi mentok katanya Sapo ke dalam. Ya, ada Sapo di sini banyak semangka Sapo ya. Oh, luar biasa. Kita terus masuk ke dalam. Iya. Dan kita belok kanan di sini Sapo. Iya. Terus pakai bupa sajang ini. Pakai bupa sajang. Oh, ternyata di sini Sapo ya. Pak Akbar. Iya, ternyata Pak Akbar sudah ada di sini Sapo. Kita masuk di sini. Kita sudah tiba di lokasi pembuatan layangan Bugis berjenis merak.
Dan disinilah Agnes dibuat, Sapo. Lokasi ini adalah lokasi pembuatan layangan merak. Dan sementara ada yang lagi buat layangan, Sapo. Siapa tahu pemilik rumah mau ngajarin kita ya. Bagaimana sih cara membuat layangan merak? Berapa sih ukurannya? Nanti kita tanya ya, mudah-mudahan mau ya, Sapo ya. Iya. Jadi Sapo, tadi saya tertidur ya, janjian jam 2, tertidur saya, Sapo. Wow, ini lagi buat layangan ini, Sapo. Jenis lambaru ya? Lambaru. Lambaru. Warnanya aja. Wow. Dia jenis kepalanya mirip kepalanya Agnes, Sapo, seperti ini ya. Wah, hari ini kita bertemu dengan kawan-kawan kita dari apa namanya? Joka ya? Joka, Jalan Petra. Wah, Pak Akbar, sang juara ya di Padang Luang Laut. Ini penganjonya, Sapo. Iya. Jadi Sapo, hari ini konsepnya bagaimana sih hari ini? Santai saja. Oh, santai saja. Jadi hari ini kita berkunjung ke salah satu rumah warga di Lajoka. Katanya sih, ya memang katanya, bukan katanya lagi, memang ini adalah tempat di mana Agnes yang mengangkat Pitu Irama Jumbo yang juara di Padang Luang Laut pada hari itu ya. Iya. Iya. Dan peserta terjauh juga di Padang Luang Laut pada hari itu. Atau ada yang lebih jauh lagi? Ini kudengar dari Bone juga. Ada dari Bone. Oh, yang revival itu. Iya, kalau nggak salah. Oh, ya, revival 47 bagus juga itu. Cuma beruntung pada saat penangkapan Teranjung ya. Dia kalah di situ, Sapo. Karena emang kalau saya lihat juri waktu hari itu dia bingung. Karena lama sekali ya. Dirundingkan. Lama dirundingkan baru ada keputusan juara. Jadi Sapo, hari ini sebenarnya saya janjian jam 2 untuk melihat bagaimana sih cara pembuatan layangan pitu-pitu berjenis merak dan lambaru, Sapo ya. Cuman karena saya tertidur jadi waktu sangat singkat sekali. Jadi mungkin tidak sempat ya. Tapi ukurannya bisa dibocorkan, Deng, nanti? Bisa, nggak Pak? Iya. Atau boleh diperkenalkan nama dulu, Deng? Nama saya Suwardi. Oh, Pak Suwardi. Yang selalu bikin merak di sini sejak kecil. Mulai dari ayah yang bikin, ngajarin saya bikin layang-layang begini. Oh, ayah tuh yang bikin? Iya. Oh, ajar bikin. Iya, sama si kelas 5 diajari begitu. Cuma nggak terlalu dulu. Sama merak, baru-baru ini baru saya terjun ke merak. Dulu makanya, apa? Pitu-pitu dulu enggak, cuma merantau aja dulu. Makanya pitu-pitu yang dulu itu banyak yang ku kasih orang, apa siapa yang minta, banyak juga udah ku jual peninggalannya itu. Oh. Tapi Pak Akbar, layang-layang Agnes itu dari sini? Iya, dia sendiri yang bikin. Oh, saya sendiri yang bikin semua di sini. Pitu-pitunya? Sama dari sini juga. Iya. Oh, ini kayak Irama Jumbo. Bukan, ada Bukan. diperbaiki dulu. Oh, diperbaiki dulu ya karena Pat itu hari ya. Pat itu hari. Iya. Pas selesai lomba. Tapi ada temannya, sisa satu itu kesimpan. Ada di atas. Iya ada. Sama bunyinya. Hampir sama. Bagusan mana? Iya. Hampir Irama sama aja. Tega makasih, Deng. Irama Jumbo tuh iya. Lumih pada. Sepite. Oh, dia di sepite di. Oh. Lumih pada. Tema balu ki. Iya. Balu. Oh, tersaga ibu lu yang biasa. Tergantung dari anunya saja. Iramanya yang bagus, iramanya bagus juga harganya. Oh, jadi sampai ternyata Enggak merata. Oh, tidak merata ya. Iya. Tapi berarti kalau kita bikin pitu-pitu tidak mesti bilang bagus ya? Enggak mesti. Oh, Karena itu kan pitu-pitu itu enggak sama semua bunyinya, enggak ada pitu-pitu sama bunyinya. Kadang ada cuma 2 atau 3 nadanya, tapi liriknya bagus. Itu gitu anunya. Ada juga yang banyak sekali nadanya, tapi liriknya itu kurang nadanya. Liriknya kurang bagus. Liriknya itu bagaimana? Yang kurang jernih begitu? Kurang jernih kah atau enggak teratur lah gitu. Oh, pales di ceritanya. Iya, Di. Pak. Oh. Kadang marefoi terlalu cepat atau terlalu lambat. Oh, seperti itu. Begitu. Ada sementara pitu-pitu kita buat. Boleh lihat? Ada sekarang Ada yang belum jadi, kita cuma sekarang saya bikin apa namanya Mika. Mika. Mika televisi. Boleh.
Boleh dikasih lihat ukurannya, boleh dibocorkan ukurannya sama pemirsa? Boleh aja. Boleh ya. Tapi kenapa bisa? Rumah tak di sebelah sana. Wah, ada lagi. Tadi istriku saya di belakang. Oh, istri tak. Mertuaku. Oh, bapak mertua. Sama suka layang-layang. Oh, jadi pendekatannya dulu sama istri pakai layang-layang. Jadi kulkasnya dibawa ke rumah atau ke rumah mertua? Di rumah karena ada kebetulan di rumah tidak ada kulkas, jadi disimpan di rumah. Oh, disimpan di rumah. Jadi Sapo, hari ini kita fokus di pitu-pitu dan kita lihat ya. Ini pitu-pitu buatan Pak Suwardi. Nah, ini adalah saudara-saudaranya Irama Jumbo, Sapo. Ada namanya ini, Sapo? Belum ada namanya. Oh, belum ada nama. Ukuran panjangnya ini Pak Suwardi berapa? Enggak tahu, 3 jengkal lah, gitu. Oh, 3 jengkal ini? Ya, yang kubikin itu 3 jengkal. Jengkal tak? Yang bagusnya, iya. Oh, rata-rata Sapo memang. Yang iya. bagusnya 3 jengkal, kalau atau kurang 2 jengkal setengah itu yang bagus. Oh. Kalau lebih itu saya kurangan itu nggak bisa jadi. Oh, Nggak bisa jadi bunyinya. Oh, iya. Itu. Ada sudah jadi papanya nih, Pak Suwardi. Kita mau dengar ini sambung. Ini begini saja. Oh, begini. Papanya. Oh, ada yang istannya cuma apa namanya besi. Oh, besi ya. Iya. Kalau ada angin kita mau coba terbangkan ya. Iya. Atau bisa diputar-putar saja nanti ya, Bisa. biar enak. Bisa. Iya. Kalau ini baru jadi nih. Karena yang jadi ada yang beli lagi, dijual lagi. Oh. Jadi cara pengetesan pitu-pitu itu kalau dibeli bagaimana? Diputar-putar saja. Diputar kalau orang senang. Atau kalau ada angin kasih naik Kasih naik ya? Iya. Oh, ini ada nih angin. Begitu. Sedikit Suami ya. ada suami sini, Tarara 01, Tarara 02 kemarin. Oh, ini ya yang ikut Ini lomba kemarin. Tarara 01 ini? Tarara 01. Kadang juga orang bisa langsung ada. ambil. Iya. Itu artinya XX sampai 5 kali ikut lomba ya? 5 kali putaran. 5 kali putaran. Ya. Ini 2 kali putaran berarti gugur. Kalau Irama Jumbo Irama Jumbo, alhamdulillah sampai final. sampai final masukku dari di sini. Iya. Oh. Oh, jadi Sapo ini adalah yang belum jadi. Alatnya belum jadi. Belum jadi ya. Kita pakai besi sensong. Oh. Apa? Dari sensong. Nah, mesin pompa air. Pompa air. Apanya dipakai? Per otomatisnya itu. Otomatisnya. Oh, per otomatisnya. Iya. Oh, ini ternyata banyak yang sudah jadi Banyak. Sapo. Ini harganya berapaan ini Sapo? Oh, macam-macam. Rata-rata. Standar. Ada Iya. 1,5, 1,5. 100, begitu. Jadi Sapo kita tidak Tidak disponsori ada, sama Teh Kotak ya. Tidak ya. Iya, untuk Teh Kotak ini nanti enggak apa-apa. Oh, jadi 1,5 yang paling murah. Yang Ya, paling murah 100. 1,5. 100-an paling Tapi kalau kayak kelas-kelas Ayu Ting Ting, Irama Jumbo itu beda lagi harganya ya. 200-an yang begitu. Berapa? 200-an. 200-an. Iya. Bahkan ada sampai 300 kalau Bahkan mentok. ada 300. 300. Iya. Oh, seperti itu ya. Wow, luar biasa. Ada yang unik di sini Sapo, saya lihat. Saya tertarik sekali dengan pitu-pitu yang berwarna merah ini. Ini buatan siapa nih Sapo? Ini peninggalan ini. Oh, peninggalan. Iya, tinggal ini yang nggak dijual ini Iya. Dari mana itu Sapo? dari bapak. Oh. Bapaknya masih ada? Sudah lama meninggal. Oh, sudah lama Puluhan meninggal. tahun. Ada namanya ini Sapo? Enggak ada, belum ada namanya. Belum ada namanya. Enggak ada namanya. Nanti boleh naik kasihkan nama ini. Iya. Iya, kita kasih nama siapa ini? Kita boleh dengar suaranya? Boleh. Iya, karena memiliki sejarah ini Sapo. Milik peninggalan bapaknya Pak Suwardi. Kita mau dengarkan suaranya. Ya Sapo. Jadi Sapo, bapak ini yang pakai topi ini adalah mertua Pak Akbar ternyata Sapo. Sang juara di Padang Loangalau kemarin Sapo. Luar biasa sekali. Ada 600 peserta, hampir 1.000 peserta Sapo. Dan yang terpilih juara Agnes. Sudah diperbaiki kah Agnesnya? Alhamdulillah. Sudah tambah-tambah. Udah tambah-tambah mami ke dalam. Tapi Iya. Oh, jadi ini sementara mau ditarik nih Sapo ya. Oh, jadi seperti ini ya. ini ya kalau sana. Aja kamu follow tuh. Ya tapi kan Kalau orang Jawa bilang Sandera. Sendera. sanderan. Kalau kita
Pitu-pitu, tapi dia namanya kita punya sandaran pitu-pitu Bugis. Tipis sekali. Bunyinya juga agak kecil, makanya Iya. tak ada kusimpan. Tinggal satu aja. Jauh memang suaranya dengan yang bahan-bahan begini daripada begini. Oh, Kalau yang begini jernih. Jernih, yang tipis bunyinya. oh jernih suaranya kalau pitu-pitu rotan. Iya. Kita putar di mana nanti nih? Di situ aja. Di sini depan. Di depan sini ya? Iya, Atau di sini? dekat meja situ. Oh, dekat meja. Dapat, bisa diputar sini? Bisa. Oh. Kita Bukan akan sandarannya. mendengarkan suara pitu-pitu buatan siapa namanya orang tua? Bapaknya suara. Muhammadong. Iya, Muhammadong. Muhammadong. Iya. Iya. Sini boleh dengarkan ya? Boleh. Boleh. Ya. Oh, duduk. Mau dikencangkan sedikit ini. Oh, masih mau dikencangkan. Dan yang paling sulit dibuat kalau pitu-pitu papa juga termasuk. Papa juga kadang dibikin itu 2 atau 3. Belum Ya. tentu ada yang jadi. Langsung patah. Oh. Jadi harus tangan-tangan lembut juga ya, tidak bisa Iya. tangan-tangan kayak tukang kayak saya, tukang batu. Iya. Itu kali istri maksud saya, Sapo. Itu dia pakai apa itu, Sapo? Anunya? Sabe. Sabe. Eh, Oh, kayak sutra. kayak bukan tali apa namanya Pak? Ya, sutra. Oh, tali pancing. Tali pancing. Oh, iya. Oke, kita dengarkan. Itu kayak ada gendang-gendang ya? Iya. Ya kata juga ya segong. Yang bagaimana bunyi gongnya itu? Nyambar dengung barangkali tuh. Oh, kayak suara gong gitu ya? Orang macam no. Hmm. Oke, mantap, Deng. Ini kalau diputar-putar begini bisa dapat 7 nada, Kak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Hanya soro dasar ini ya, soro dasar. Oh, jadi Sapo kalau diputar-putar begini kita hanya mendapatkan soro dasarnya saja. Oke, Pak Sardi, cukup. Itu juga yang baru-baru itu. Yang mana? Model didengar suaranya itu. Boleh, boleh, boleh. Ya. Ya dari Mika ini. Mika. Oh iya. Yang dari Mika kita bandingkan suaranya. Sandarannya adalah fiber. Oh, fiber dia Sapo. Ininya? Iya, Oh, fiber ini. fiber. Oh, fiber hitam ya. Golden King. Oh. Fibernya. Ada juga Elsia. Tadi itu yang pertama Sapo yang berwarna merah itu adalah pitu-pitu rotan peninggalan ayah dari Pak Suwardi namanya Muhammadong. Itu tidak dijual Sapo. Ya, kita dengarkan suara pitu-pitu modern. Oke, Deng, mantap. Terara. Kemarin kan di layang-layang, sekarang kalau diputar. Iya. Terarah. Oke. Ini terbuat dari mana nih, Sapo? Rata-rata ukuran 3 jengkal. Mika taraho. Mika Ini taraho. 2 jengkal setengah nih. 2 jengkal setengah. Oh iya. Ya mungkin sekitar 50 sentian lebih ya. Dia agak panjang ini ya. Dibanding rotan. Memang begitu rata-rata.
Jadi dia ciri khasnya selalu kayak ada gendang-gendangnya ya. Kentar sekali gendang-gendangnya. Biasanya kalau orang gendang-gendangnya dia kecil ya. Biasanya ini kentar sekali. Iya. Oke, mantap. Nah, ada juga mika yang tebal-tebal sedikit ini bening-bening. Ada di situ. Ada lagi. Iya, baru juga baru dites jadi. juga ini. Baru jadi. Baru. Ini. Oh, dia beda lagi Tahu ukurannya. bisa juga ikut lomba. Ini dengan itu tadi. Mau kita ikutkan lomba? Iya. Nanti kayak tadi belum terlalu sempurna nih ini. Baru mau coba-coba. Iya. Ternyata pitu-pitu kalau dilombakan ikut semua ya. Saya kira bilang jenis rotan saja. Enggak. Oh, ternyata buku lawan semua. Bisa juga kalau diandalkan memang. Ada kelasnya memang. Oh, Ya, ada kelasnya. orang bilang rotan paling bagus. Iya. Tapi kalau saya, walaupun bukan rotan, walaupun mika bisa bunyi rotan juga. Oh, gitu. Kayak itu tadi bisa diiringi dengan rotan itu bisa dilawan. Oh. Dia lebih ngebas ini ya. Iya. Ini baru dibuat Pak Sardi? Baru ini ya. Ini kalau Jalagundi yang bawa ini luar biasa begini. Masih mau di belum anunya ini belum cukup. Masih mau di setel. Oh. Masih banyak yang kurang. Itu bagus itu. Kalau makin kencang angin makin bagus suaranya. Tadi kebanyakan yang bikin tuh lihat makin kencang angin sudah hilang suaranya. Kalau kita buat anta makin kencang angin Makin kencang angin makin bagus. Tambah keluar semua itu suara. gitu ya. Oke. Ini satu kali lagi Tarara 02. Udah putaran lah. Biar kami dia putar. Ikut putaran. Putaran. Putaran nih. Putaran nih. Kasih. Iya. Ya, jadi kemarin ya, Terara 02 ya, Sapo. Kita dengarkan suara Terara 02. Iya. Nah, keadaan ini. Kemarin dia jatuh gara-gara layang-layang putus. Oh, kestabilan terbang yang ini. Iya. Semakin kencang angin semakin suka itu. Ini. Iya. Oh. Semakin kencang angin semakin bagus. Oke, mantap Sapo. Terara 02. Yang bawa kemarin juga Agnes kemarin yang bawa ini, Di. Iya. Agnes juga yang bawa. Luar biasa ya. Mari setelah itu. Jadi ini kuncinya ukuran Mika itu berapa sih Sapo? Kalau saya nggak ukur Pak, Iya. tapi yang dia bilang teman itu ukuran 3 mili. 3 mili. Iya, 3 Tapi- mili. Panjangnya sekitar 55 cm. 55 cm. Iya, atau 50, 53. Bagus teman itu. Oh, antara 50 sampai 55 Sampai begitu. 55 itu Oh, itu untuk Mika. untuk Mika. Sama juga rota. Oh, sama juga rotan ya. Begitu juga. Tapi lebih kebanyakan dari kita pakai perasaan main. Bagi kayak perasaan, kalau saya nggak ngukur-ngukur Pak. Oh. Nah, sama juga kalau saya bikin begini, saya nggak ngukur-ngukur. Langsung saja aku kasih begini. Sekian panjangnya ini saja saya tahu panjangnya.
Dan saya bilang, oh, mungkin begini jaraknya, jarak antara ini dengan di sini. Oh, Ini dengan di sini, cuma kuperkirakan saja begitu. Dan ini lemah-lemahnya, yang penting ini harus sesuai lemahnya di ini dengan di sini. Tulang punggungnya dengan Maksudnya- sayapnya. Oh. Kalau lemah di sini, bagusnya lemah-lemah juga di sini. Kalau keras di ini sayapnya, harusnya keras-keras juga di sini. Nah, di tulang tengahnya begitu. tulang tengahnya sampai di sini juga harus sesuai ini dengan di sini di sayapnya. Oh, Nah, nggak pakai ukuran Pak, cuma bikin anu aja, perasaan aja. oh, iya. Oh, jadi kalau agak lemah di bagian sayap, kita kasih lemah-lemah juga di Iya, bagian tulang di punggung. bagian tulang punggung dengan pahanya sini. Iya. Saya cuma begitu aja. Lain juga caranya, lain juga kalau layang-layang lomba, lain juga untuk lampu-lampu. Oh, begitu. Kalau layang-layang lomba Pak Sardi boleh lihat ya, ukurannya Boleh. berapa, Sapo? Cuma saya kecilkan pantatnya sedikit Coba boleh ke sana Pak. supaya Ya, enggak apa-apa di situ, Sapo. Ya. saya kecilkan ini sedikit. Nah, saya kecilkan di sini sedikit supaya dan ku tambah sedikit di sini, ku besarkan sedikit di sini Apanya itu? Jin? supaya nggak terlalu laju naiknya. Oh, pantas dia anggun sekali kalau karenanya ya, Wak. terlalu laju naiknya, Pak. Bunyi nada pitu-pitu itu belum sampai di puncaknya sudah sampai. Nah, Oh. kalau lambat-lambat kan sudah keluar semua, baru sampai. Oh. Ada mana suku ni na pitu-pitu latu ni. Merah tapi aku lo mana? Mula sih. Iya ya. Tapi memang boleh dilihat gak sama keukurannya ini Agnes dengan Yang Ayu mana? Tinting? Ayu Tinting. Beda. Ini sama. Ini Oh, sama ini Ayu ukurannya? Tinting. Iya, sama. Sama sama semua ini. ukurannya. Tiga. Oh, Nah, kecil di sininya. Kalau ini mereknya pakai lampu-lampu, ini kan hampir sama besarnya. Iya. Oh, ku tambah sedikit ini aja. Pantatnya. Nah, dan pantatnya juga ku tambah supaya nggak cepat turun. Kalau kurang angin cepat turun, nggak cepat turun. Begitu. Oh, kalau lomba kan biasanya untuk lebih mudah untuk tangkap taranjung ya? Iya, sama juga, lebih mudah juga semuanya. Oh. Nah, rahasianya di sini. Harus lemah juga di sini. Kalau ujungnya saja lemah, di sininya keras, pasti susah itu ditangkap taranjungnya. Pasti begini kalau sudah dekat. Oh, begitu ya. Tapi untuk Harus menyeimbangkan elastisitas ini susah ya? susah, Pak. Oh, fiber ini ya? Iya. Kadang ada fibernya lah begini, naiknya satu sebelah. Iya. Kadang begini. Kalau sudah kugosok sudah berapa kali kugosok belum bisa. Kutinggalkan dulu. Karena sudah bikin stres. Oh. Makasih besar ya kepada saya. Makasih pasti. Sama juga kalau bikin pitu-pitu. Iya. Gitu juga. Ya aku mau aja pada saya aja Pak, terus Iya. jawab-jawabnya Sapo. Oh iya. Itu kuncinya ya. Iya. Oh ini rangkanya, wow besar ini ya. Ini merak ini. Apa ini? Jenis apa ini Sapo? Enggak kita sadarkan mesti Sapo karena backlight ya di situ ya. Wow. Ini Pak Sordi yang bikin juga ini. Oh Pak Bedu. Iya. Oh yang mana kakak? Itu Oh ini adanya kakak. Pak Bedu ya. Ini ukuran sayapnya berapa nih Pak? Tidak tahu ukurannya ya. Oh 2,5 meter Sapo ya. Dan ukuran punggungnya ke atas? Oh, enggak perlu diukur, pakai perasaan juga Sapo. Iya. Jadi marketingnya Pak Akbar ya. Jadi kalau Anda mau beli layang-layang, boleh melalui Pak Akbar ya, Sapo. Boleh. Iya. Nanti pengiriman ditanggung siapa Sapo? Ditanggung di sini kah? Tergantung Kesepakatan. kesepakatan bisa ditanggung pembeli. Iya. Oh. Sama kemarin, alhamdulillah Iya. pintu-pintu sudah sold ke Riau. Riau. Yang mana itu? Ada saja salah satu di sini. Oh. Kami dikirim ke Riau. Oh, sudah pernah ke Riau. Kemarin itu dijual 150. Oh. Customer yang tanggung akhirnya. Oh. Ini melalui Gente nih. Gente luar biasa.
Itu Iya. hanya kenal di TikTok. Oh, di TikTok luar biasa ya. Jadi penjualan. Iya, nanti YouTube juga mudah-mudahan bisa direkomendasikan lebih banyak orang ya, biar penjualannya bisa lebih lancar. Sudah banyak yang laku Sapo untuk Ya, lokal. sudah banyak. Kalau lokal di sini sudah banyak. Sudah banyak ya. Rata-rata 1,5. Nah, Ya, kalau setengah. Iya. dan saya tanggung kalau bikinan layang-layangku itu, Pak. Angin kencang, angin slow, bisa semua. Bisa semua terbang. Bisa semua. Nggak pernah bikin layang-layang dan naik. Alhamdulillah selalu. Oh. Jadi buat kawan-kawan pecinta layangan yang minat untuk pesan layang-layang jenis merak atau lambaru, bahkan ada beberapa pitu-pitu yang ready. Ya. Nah, ini bisa spill, pitu-pitunya banyak. Nanti harga terjangkau. Bisa hubungi langsung di nomor 0822 9147 9160. Akbar Bajoka. Iya, Sapo. Jadi bisa request ukuran layang-layangnya dari jenis merak atau lambaru. Bahkan pitu-pitu sudah banyak ready. Oh, Pitu-pitunya pun bisa di request suaranya bagaimana. Harga pun sangat terjangkau. Bisa diatur lah. Mulai dari harga 100.000 sampai 300. Kalau untuk pitu-pitunya. Iya. Kalau meraknya sampai 500.000 sampai 700.000. Sudah sama Oh. pitu-pitu. itu meraknya kalau satu paket itu sekitaran 700 ribuan Ya. Sapo ya. 700-an. Iya. Wow, luar biasa. Dan Sapo, ada yang ingin kita sampaikan lagi sama teman-teman pecinta layangan Bugis Sapo? Ya. Siapa tahu ada yang ingin disampaikan? Sedikit penyampaian kepada pecinta layang-layang, Ya. Terutama di Sulawesi Selatan. Ya. Tetap cintai karyanya sendiri, jangan putus asa karena ini hanya sekedar hobi. Itu Iya. saja. Nah, Ingat, cintai hobi masing-masing dan tetap cintai karya masing-masing. Ya, jangan sampai Jangan sampai merusak budaya dan kultur budaya masing-masing semua. Iya. Ya, hidup layang-layang Bugis. Ya, luar biasa sekali Sapo. Oke Sapo, cukup sekian video kita kali ini dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Sapo. Iya. oke. Akbar. Akbar, Terima Pak kasih banyak Suwardi. atas kunjungannya. Iya. Pak Bedu, ya luar biasa. Tume. Oh, Pak Tume. Yang kemarin yang Main di ini Tarara 01. main di Tarara 01 ya. Ini Randa. Randa boleh ke sini Randa. Iya. Mau Iya. Jadi teman-teman kita ini namanya Pak Randa. Iya. Hei, Pak Tume dan Pak Akbar, Pak Suwardi, Pak Bedu, mertua dan Pak Hadi. Dan yang duduk di motor siapa Sapo? Asbul Pak Asbul. Dia ikut kemarin ke ikut sebagai tim hore-hore.